Halo, saya Lisa, seorang navigator AI. Jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan AI. Kita sering mendengarnya akhir-akhir ini, tetapi saya yakin banyak pebisnis yang merasakan hal yang sama. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara gamblang rahasia perusahaan Jepang dalam mengadopsi AI secara strategis dan etis serta memaksimalkan daya saing mereka dengan prospek kontrak saat ini dan di masa mendatang. Dengan memahami penerapan AI yang mutakhir, Anda pasti akan menemukan kunci penting untuk mengembangkan bisnis Anda. Jika Anda sedikit saja tertarik dengan potensi AI, silakan berlangganan saluran saya dan klik tombol suka sekarang. Anda tidak ingin melewatkannya. Agenda hari ini. Pertama, kita akan mulai dengan ringkasan eksekutif yang langsung ke inti permasalahan, yang merupakan masalah yang mungkin dihadapi banyak dari Anda. Saya memahami pentingnya AI, tetapi bagaimana kita dapat menggunakannya secara spesifik. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Anda pada gambaran konkret tentang bagaimana AI generatif yang telah dilaporkan memiliki efek yang menakjubkan berguna dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian, Anda harus melihat dampak pengenalan AI pada efisiensi bisnis dan pengurangan biaya dan contoh-contoh perusahaan domestik terkemuka. Tentu saja, kita akan mengeksplorasi masalah biaya, sumber daya manusia, dan keamanan yang menjadi hambatan terhadap pengenalan AI dan cara mengatasinya. Selain itu, kita akan mempelajari contoh-contoh penggunaan AI dalam berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga keuangan. Anda juga akan menemukan beberapa petunjuk untuk industri Anda. Terakhir, kita akan melihat masa depan pekerjaan dan masyarakat yang diubah oleh AI, mempertimbangkan bagaimana kita harus mempersiapkan diri dan memberitahu Anda tindakan konkret selanjutnya. Saya memahami pentingnya AI, tetapi bagaimana saya harus menggunakannya? Para pebisnis yang khawatir dengan masalah ini akan menemukan petunjuk jawabannya jika Anda menonton video ini. AI, kecerdasan buatan. Tak ada hari tanpa mendengar kata tersebut, tetapi banyak orang mungkin khawatir tentang metode penggunaan spesifik, kebocoran informasi, dan potensi risiko seperti halusinasi, di mana AI mengatakan kebohongan yang masuk akal. Hari ini, saya akan menjelaskan situasi terkini penerapan AI, manfaatnya, tantangan dan tindakan penanggulangannya, serta masa depan yang akan dibukakan AI dengan cara yang mudah dipahami. Saya harap ini akan membantu Anda memikirkan perusahaan Anda sendiri dan strategi AI Anda sendiri. Pertama-tama, perhatian akan diberikan kepada efek bisnis yang menakjubkan dari AI generatif. 45% perusahaan Jepang menggunakannya dan merasakan dampaknya, dan keandalan juga meningkat dengan teknologi RAG. Berikutnya, efisiensi bisnis yang dramatis dan pengurangan biaya melalui AI. Perusahaan-perusahaan domestik besar juga telah mencapainya. Namun, ada tiga hambatan dalam implementasinya: biaya, sumber daya manusia, dan keamanan. Saya juga akan menjelaskan cara mengatasinya. Kesimpulannya, implementasi AI yang strategis dan etis bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan elemen penting bagi perusahaan Jepang untuk tumbuh dan mempertahankan daya saing mereka. AI telah mencapai hasil yang luar biasa di banyak perusahaan. Namun, ada kendala dalam penerapan dan pengoperasiannya. Pertama, mari kita cermati lebih dekat dampak AI generatif yang sudah dikenal, bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi bisnis dan tantangan yang dihadapinya. Apakah Anda menggunakan AI generatif? 45% perusahaan Jepang menggunakannya dalam pekerjaan mereka, dan lebih dari 80% merasa AI efektif saat membuat email dan dokumen. Mengejutkan, bukan? Lebih jauh lagi, teknologi seperti RAG dan pembangkitan augmentasi pencarian telah meningkatkan keandalan respons AI. Hal ini mengurangi risiko halusinasi, yang merupakan kelemahan AI, dan memberikan informasi yang lebih akurat. Demokratisasi, penggunaan AI sedang berlangsung. Selanjutnya, AI digunakan dalam tugas-tugas yang berulang. Otomatisasi tugas meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya. Mitsubishi Cascaben telah mengurangi jam kerja bulanan sebanyak 220.000 jam dengan menggunakan pembangkitan AI. Sadawa Express telah mengurangi jam kerja bulanan sebanyak 8.400 jam dengan menggunakan AI untuk mengotomatiskan entry faktur. Contoh-contoh domestik menunjukkan kontribusi AI. Namun, ada juga kendala dalam memperkenalkan AI. Pertama, ada biaya. Ada biaya awal dan biaya operasional. Berikutnya, ada kekurangan sumber daya manusia. Ada kekurangan ahli AI. Lalu, ada keamanan. Langkah-langkah untuk mengatasi risiko kebocoran informasi sangat penting. Langkah-langkah tersebut meliputi memulai dari yang kecil dengan pengenalan bertahap, pengembangan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar perusahaan, serta pertimbangan etika dan sistem tata kelola data yang menyeluruh. Mari kita atasi tantangan ini. Ruang lingkup penerapan AI tidak terbatas pada tugas-tugas tertentu, dan potensinya sedang dieksplorasi di semua industri. Lebih jauh lagi, teknologi AI akan terus berkembang,
dan kemungkinan akan membawa perubahan besar pada pekerjaan dan masyarakat kita. AI digunakan dalam berbagai macam industri. Dalam industri manufaktur, Yokogawa Electric telah mencapai nol produk non-standar melalui kontrol otonom pabrik kimianya. Panasonic menggunakan AI generatif dalam desain motor alat cukur listriknya, Lamdash, yang meningkatkan output hingga 15%. Dalam industri keuangan, SMBC Group telah meningkatkan produktivitas dengan AI dialognya sendiri. Dalam industri retail, Itoyokado telah memperkenalkan sistem pemesanan AI ke semua tokonya. Jeans telah meluncurkan sistem AI Jeans yang menggunakan AI untuk menentukan seberapa bagus tampilan kacamata pada pelanggan. Green AI membantu memecahkan masalah di berbagai industri, dan solusi AI khusus industri juga menjadi lebih efektif. Pasar AI Jepang diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat yang tinggi, mencapai lebih dari 4 triliun yen pada tahun 2029. Evolusi teknologi juga tidak dapat dihentikan. Agen AI menjalankan tugas secara mandiri seperti sekretaris, dan AI multimoda memproses beberapa informasi seperti teks, gambar, dan suara secara terpadu. Di pasar tenaga kerja, ada peningkatan permintaan untuk personel dengan keterampilan untuk menggantikan tugas rutin dan berkolaborasi dengan AI. Pelatihan ulang adalah kuncinya. Tujuannya adalah masyarakat AI yang berpusat pada manusia. Pertimbangan etika, penetapan aturan, dan pengembangan sumber daya manusia diperlukan. Federasi Bisnis Jepang juga menganjurkan prinsip-prinsip ini. AI adalah teknologi utama yang akan menentukan masa depan perusahaan Jepang. Gunakan apa yang telah Anda pelajari hari ini untuk mengambil langkah pertama dalam menggunakan AI dengan percaya diri. Inti dari hari ini adalah bahwa AI generatif telah terbukti efektif dalam pekerjaan sehari-hari dan saat ini sedang didemokratisasi. Pengenalan AI secara langsung mengarah pada efisiensi bisnis dan pengurangan biaya, dan ada banyak kisah sukses di Jepang. Biaya, sumber daya manusia, dan keamanan merupakan hambatan, tetapi semuanya dapat diatasi dengan tindakan. Penggunaan AI berkembang pesat di berbagai industri, termasuk manufaktur, keuangan, dan retail. Teknologi AI akan berkembang dan secara signifikan mengubah masa depan pekerjaan dan masyarakat. Agar perusahaan Jepang dapat mempertahankan dan menumbuhkan daya saing internasional, penting untuk memperkenalkan AI secara strategis dan etis. Inilah yang paling ingin saya sampaikan hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini dan berikan peringkat tinggi. Ini akan menjadi dorongan yang luar biasa. Silakan bagikan upaya dan pertanyaan Anda terkait penggunaan AI di bagian komentar. Mari kita perdalam pembelajaran kita bersama. Nantikan video terkait cara menggunakan subsidi pengenalan AI untuk perusahaan kecil dan menengah yang akan segera dirilis. Harap aktifkan notifikasi dan tunggu. Terima kasih telah menonton hari ini. Ini Lisa, Navigator AI. Sampai jumpa di video berikutnya.